Batu ginjal sesuai namanya adalah batu yang terbentuk di saluran kemih yang dalam hal ini di ginjal ya. Jadi ginjal kita ada dua, jadi batu itu bisa terbentuk di ginjal kanan atau di ginjal kiri atau di kedua ginjal. Gejala-gejalanya yang paling sering adalah satu, nyeri pinggang, kemudian kencingnya bisa mengeluarkan pasir atau bahkan mengeluarkan batu, kencingnya bisa berdarah, kencingnya juga bisa keruh juga, dan kadang-kadang ada bisa menimbulkan nyeri yang hebat sekali yang dinamakan kolik, bahkan sampai mual muntah. Yang paling sering sih tadi adalah nyeri pinggang ya, nyeri tumpul di pinggang kanan seperti pegal-pegal begitu, tapi kemudian kalau tidak ditata laksana, akhirnya bisa kencingnya berdarah, kemudian batunya bisa turun keluar dari kencing, dan sampai tadi yang kolik sampai nyeri hebat sekali. Yang paling sering adalah kurang minum, kurang cairan, jadi kita itu dalam sehari harusnya mengkonsumsi cairan sebanyak 2 liter ya untuk dewasa yang fungsi ginjalnya baik. Nah, kalau kekurangan cairan itu bisa menimbulkan batu. Yang kedua, konsumsi yang terlalu banyak makan seperti makanan-makanan yang tinggi asam urat, seperti jeroan, mungkin ya melinjo. Kemudian ada lagi adalah batu jenis infeksi, di mana kalau kita sering kena infeksi saluran kemih, batu bisa timbul dari fokus-fokus infeksi tersebut. Jadi sebaiknya menghindari infeksi saluran kemih dengan menghindari menahan kencing, seperti itu. Idealnya kalau orang dewasa dengan fungsi ginjal yang normal, kemudian aktivitas fisiknya juga cukup normal ya, misalnya tidak lari maraton setiap hari, kita cukup 2 liter sehari. Itu sudah optimal. Ya, pencegahannya yang pertama tentunya karena ini berhubungan dengan minumlah yang cukup. Sepertinya kadang-kadang kalau kita banyak bekerja di ruangan ber-AC ya, tertutup, tidak banyak aktivitas, kadang-kadang suka lupa minum. Tetapi usahakanlah dalam sehari itu minum cukup 2 liter sehari. Kemudian hindarilah makanan-makanan yang mungkin tinggi asam urat, kemudian menghindari atau mencegah infeksi saluran kemih ya dengan tidak menahan kencing dan juga minum cukup juga gitu. Kemudian juga untuk pencegahannya adalah menghindari juga makanan-makanan yang terlalu banyak garam, tinggi gula, dan mencegah agar berat badan tidak terlalu berlebihan karena batu saluran kemih itu banyak dihubungkan dengan darah tinggi, dengan adanya diabetes, kemudian juga dengan obesitas. Itu yang kita bisa lakukan untuk mencegah. Yang pertama tentunya kita harus berkonsultasi dulu ya dengan dokter, kemudian kita melihat letaknya di mana, di ginjalnya itu letaknya di mana, ukuran batu ginjalnya. Kita bisa ada mulai dari terapi obat-obatan, ya, yang paling sederhana, kemudian kita bisa menginjak ke terapi yang lebih invasif, tetapi tidak harus sampai operasi, misalnya dengan memberikan terapi gelombang kejut ya, gelombang kejut namanya ESWL untuk menghancurkan ginjal. Tetapi kemudian ada juga operasi yang sekarang juga luka operasinya juga kecil-kecil, memakai alat teropong ya, endoskopi, lukanya tidak besar terbuka sampai akhirnya operasi yang lukanya besar. Jadi tergantung lokasi dan ukuran batunya ada di mana. Proses terjadinya sendiri adalah pertama ya tadi dengan adanya kurang minum itu lama-lama air kencing kita menjadi lebih pekat, lama-lama kristal akan lebih mudah untuk terbentuk sehingga akhirnya kalau dibiarkan kristal-kristal itu akan terbentuk batu. Kemudian untuk batu yang jenis lain seperti batu asam urat misalnya, kalau kadar asam urat kita di darah tinggi, kemudian ada yang menempel di pembuluh darah, kemudian airnya masuk ke urin sehingga lama-lama dia akan bisa menumbuhkan batu asam urat.
Sedangkan kalau batu yang jenis infeksi, pertamanya adalah fokus-fokus infeksi yang kemudian dikelilingi oleh kristal dan akhirnya menjadi batu juga. Tapi awalnya adalah sarang-sarang infeksi di saluran kemih. Nah, jadi salah satu yang penting diingat juga bahwa batu saluran kemih ini ada faktor genetiknya. Jadi kalau kita bertanya kepada seorang pasien apakah orang tuanya menderita batu ginjal, itu anaknya akan beresiko juga untuk mengalami batu ginjal. Tetapi tentunya yang tidak ada faktor genetiknya, faktor lifestyle itu sangat berpengaruh, terutama minum yang cukup dan kemudian tadi diet makanan yang kira-kira nanti akan bisa menyebabkan batu ginjal. Demikianlah topik tentang batu ginjal bersama saya Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo. Kita akan berjumpa kembali di topik selanjutnya.